suatu hal yang sangat penting. Bahkan bagi beberapa orang, menyendiri seakan-akan seperti oksigen untuk bernafas. Itu kata Susan Cain, seorang penulis buku berbahasa Inggris, di mana salah satu buku yang dia tuliskan bertemakan introvert di dunia para ekstrovert. Saya adalah seorang introvert. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman masa kecil saya sebagai introvert di dunia para ekstrovert. Pada waktu saya kelas 1 SD, biasanya pulang sekolah, saya harus menunggu kakak saya selama 2 jam. Karena kakak saya di kelas 3, dia selesai kelas jam 1 siang, saya selesai jam 11 siang. Jadi kita akan pulang bersama-sama biasanya. Teman-teman saya yang lain juga banyak yang menunggu kakaknya, jadi saya tidak sendiri. Tetapi cara kami menghabiskan waktu yang 2 jam itu sangat berbeda. Teman-teman ekstrovert saya setelah selesai selama 4 jam mendengarkan guru berbicara dan belajar bersama-sama di ruangan kelas, mereka akan dengan senang hati mengumpulkan energi kembali, mendapat semangat kembali dengan berlari-lari, bermain kejar-kejaran, bermain lompat tali, dan lain sebagainya. Sementara saya mengumpulkan energi kembali dengan duduk tenang sendirian di dalam kelas, menyerap semua informasi yang saya dapatkan hari itu, dan mengerjakan pekerjaan rumah saya. Guru saya akan mendorong saya untuk ikut pergi bermain dengan teman-teman yang lain di luar. Jadi biasanya setelah selesai mengerjakan PR, saya akan pergi keluar ke tempat teman-teman saya bermain. Tapi di tempat teman-teman saya bermain, saya biasanya tidak ikut bermain. Saya cari bangku, saya duduk lagi dengan tenang di bangku itu dan memperhatikan teman-teman saya bermain. Guru saya menjadi sangat khawatir tentang saya. Beliau berpikir saya orang yang sangat pemalu. Padahal introversi dan sifat pemalu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Orang pemalu biasanya ingin diledatkan, ingin ikut dalam aktivitas, tapi dia malu untuk memulai mendekati, atau dia takut ditolak, takut tidak diterima. Sementara introvert seringkali memilih untuk menyendiri, untuk mengumpulkan energi kembali setelah menghabiskan begitu banyak energi. Dalam contoh ini, introvert menghabiskan banyak energi hanya dengan duduk di antara orang banyak di kelas dan mendengarkan guru bicara. Introvert juga perlu menyendiri untuk menyusun dan menyaring semua informasi yang didapat hari itu dalam pikirannya. Kemudian saya juga pada waktu kecil itu sangat pendiam dan jarang berbicara jika benar-benar tidak ada yang benar-benar perlu diperbincangkan. Mengapa? Bukan karena saya anti bicara, bukan karena saya tidak pandai berbicara, tapi karena buat introvert, berbicara juga memerlukan banyak energi. Mengapa demikian? Karena introvert perlu menyusun pikirannya untuk sebelum mulai berkata-kata. Kenapa? Karena pikiran seorang introvert itu sangat aktif, sering melompat-lompat dari topik yang satu ke topik yang lain, dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Saya juga pada waktu kecil itu sangat tidak suka pelajaran menyanyi. Mengapa demikian? Bukan karena saya tidak suka musik, bukan karena saya tidak bisa bernyanyi, tetapi karena guru pada waktu itu akan memanggil masing-masing murid satu persatu ke depan kelas untuk menyanyikan sebuah lagu. Untuk seorang anak introvert, hal ini sangat berat. Karena introvert pada dasarnya tidak nyaman atau tidak menikmati menjadi pusat perhatian dan menjadi gugup bila menjadi pusat perhatian. Demikianlah sebelumnya cerita saya
pada waktu masa kecil sebagai introvert di dunia para ekstrovert. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami dan menerima kepribadian seorang introvert yang unik. Harapan saya dengan bergabung di Toastmaster adalah untuk mengatasi tantangan yang saya hadapi sebagai seorang introvert. Yaitu pertama, saya berharap kemampuan saya untuk berbicara tanpa persiapan akan dapat berkembang, yaitu tanpa harus membutuhkan waktu terlalu lama untuk mempersiapkan pikiran saya sebelum mulai berkata-kata. Yang kedua, saya berharap juga bila saya berbicara akan lebih terstruktur, lebih jelas pembukaannya, isinya, dan penutupannya, dan tidak melompat-lompat dari topik yang satu ke topik yang lain. Sekian, dan kembali kepada pengarah acara.